subscribe to my channel. Perang Khandak merupakan pertempuran yang terjadi pada 5 Hijriah bulan Syawal. Penyebab pecahnya perang ini adalah rasa balas dendam kaum Yahudi dari suku Bani Nadir yang terusir oleh pasukan Islam dari Madinah. Dikisahkan dalam buku sejarah kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Susunan, H. Abu Ahmadi dan Sungarso. Para Yahudi itu menghasut kafir Quraisy Makkah agar bersekutu dengan mereka untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Oleh karena itu, perang itu diikuti oleh gabungan kekuatan bala tentara yang mencakup semua ribu, padahal pasukan umat Islam hanya mencapai 3.000 tentara. Penamaan Khandak artinya parit karena kaum muslimin menggali parit di sekitar kota Madinah sebagai mekanisme perlindungan agar mencegah kaum kafir agar tidak bisa menerobos kota Madinah. Penyebab lain pecahnya perang Khandak adalah karena ketakutan kaum kafir Quraisy Makkah akan kekuatan kaum muslimin di Madinah yang semakin berkembang. Salman Al-Farisi merupakan aktor di balik ide brilian pembuatan parit dalam perang Khandak. Mengutip buku sejarah terlengkap peradaban Islam karya Abul Syukur Al-Azizi, ide tersebut didasari dari kebiasaan orang-orang di kampung halamannya, Persia. Mereka membangun parit perlindungan dalam situasi takut diserang, terutama oleh pasukan berkuda. Kondisi tersebut tetap dialami kaum muslimin pada masa itu. Padahal, pembangunan parit tidak dikenal dalam strategi perang orang Arab sebab mereka hanya mengenal teknik gerilya seperti maju, mundur, gempur atau lari. Namun demikian, Rasulullah SAW yang mendengar strategi tersebut sepakat dengan usulan Salman R.A. Sang Nabi juga membuat peta memanjang dari ujung utara hingga ke selatan. Setiap 10 orang pasukan persiapan kaum Muslim diwajibkan menggali parit sepanjang 40 meter, lebar 4,2 meter dan dalam 3,4 meter. Setelah 6 hari, dalam riwayat lain 10 hari, panjang parit yang berhasil digali adalah mencapai 5,84 meter. Nuaim bin Mas'ud yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemecah perpecahan kaum kafir Quraisy, Bani Ghatafan dan kaum Yahudi yang bersekongkol. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memiliki pengalaman yang tak kalah menarik. Hal ini dikarenakan ia harus berduel dengan Amr bin Abdi Wud, yakni salah satu pimpinan pihak musuh yang terkenal jago pedang. Pada awalnya Rasulullah SAW tidak ingin memberikan tanggung jawab kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menghadapi Amr karena ia dianggap masih terlalu muda. Rasulullah SAW ingin memilih sosok sahabat yang lebih tua dan dianggap seimbang. Namun di luar perkiraan Rasulullah SAW ternyata Ali radhiyallahu anhu menyediakan. Sebenarnya, Nabi cukup khawatir terhadap keselamatan Ali R.A. Hal ini bukan tanpa dilandasi alasan yang jelas, melainkan pada perang sebelumnya di Uhud, beliau telah kehilangan sang paman, yaitu Hamzah radhiyallahu yang dibunuh secara mengenaskan. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu anhu berhasil memenangkan pertarungan. Kemudian Amr bin Abdi Wud tewas di tangan Ali yang masih tergolong muda pada saat itu. Peristiwa inilah yang menjadi titik puncak yang mengakibatkan pasukan musuh mundur dari lokasi perang meskipun jumlah mereka berjumlah lebih dari 10.000 tentara. Selain itu, mundurnya kaum kafir dari lokasi peperangan karena kondisi kota Madinah saat itu cuaca sangatlah dingin. Kaum kafir musuh umat Islam yang masih tertahan di tenda-tenda karena tidak bisa memasuki kota Madinah. Banyak di antara mereka yang mati kedinginan dan terserang penyakit malaria dalam peristiwa bulan Syawal tersebut. Dalam surah Al-Ahzab ayat 9, Rasulullah SAW bermunajat selama 3 hari dan turunlah ayat tersebut. Kaum muslimin pun berhasil memenangkan perang tersebut atas diterimanya munajat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kemenangan dengan sendirinya, yaitu dengan cara mengirimkan tentara malaikat dan angin kencang yang menggusur pasukan gabungan Quraisy dan Yahudi sehingga mereka lari tergopoh-gopoh. Ya ayyuha alladzina amanu udhkuru ni'mata lillahi layanan pelanggan rihan wa junudan lam tarauha wa kana lillahu bima ta'maluna basira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nikmat akan nikmat Allah yang telah dikurniakan. Anda ketika datang kepada Anda tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat Anda lihat. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. QS Al-Ahzab 9.